Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dari Prodi MPI 1B, NIM 181421222. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit 6 materi yang telah kami pelajari di mata kuliah Pendidikan Komputer. Baiklah, saya mulai dari materi kelompok 1, yakni Sistem Komputer Hardware, Software, dan Brainware. Alur kerja sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Sistem berasal dari bahasa Latin, yakni sistema, dan bahasa Yunani, yakni sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang berhubungan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pengertian dari sistem komputer itu sendiri adalah elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya, brainware, perangkat lunak, software, set instruksi, instruction set, dan perangkat keras, yakni hardware. Selanjutnya, yakni B, komponen dan alur kerja hardware, software, dan brainware. Yang pertama, hardware, perangkat keras. A. Komponen hardware, perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat masukan, perangkat pemproses, maupun perangkat keluar. Processing Device atau CPU. Jadi, CPU, Central Processing Unit, berperan untuk memproses arahan, melaksanakan penyiaran, dan menguruskan laluan informasi menelusuri sistem komputer. Unit atau peranti pemprosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan setoran bagi melaksanakan arahan-arahan berkaitan. Dalam komputer-komputer modern, kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu IC Integrated Circuit yang biasanya disebut CPU, Central Processing Unit. CPU memiliki fungsi adalah program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai perintah. Pandangan sederhananya adalah operasi pembacaan instruksi, fetch, dan operasi pelaksanaan instruksi, execute. CPU memiliki dua bagian utama, yakni ALU, Arithmetic Logic Unit, dan yang kedua CU, Control Unit. Selain itu, CPU juga memiliki beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register yang memiliki fungsi alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Banyak register dalam CPU masing-masing sesuai dengan fungsinya, yakni yang pertama, Instruction Register atau yang disingkat dengan IR, digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Yang kedua, Program Counter atau disingkat dengan PC, digunakan untuk menyimpan alat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Kemudian yang ketiga, General Purpose Register, punya kegunaan umum yang berhubungan dengan data,
yang sedang diproses. Contohnya, yang digunakan untuk menampung data disebut operand register. Untuk menampung hasil disebut akumulator. Yang keempat, memori data register MDR. Digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke memori utama hasil pengolahan CPU. Kemudian yang kelima, memory address register digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Selanjutnya, input and output device. Selanjutnya, 1. Input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat-alatnya adalah keyboard, point device, mouse, touchscreen, digitizer, graphics tablet, scanner, mikrofon. Yang kedua, output device. Alatnya antara lain adalah monitor, printer, speaker. Yang ketiga, storage device. A. Internal storage adalah media penyimpanan yang terdapat di dalam komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory. A. Input storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang B. Program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Yang C. Working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang D. Output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Ada ROM, yakni Read Only Memory. Ada yang namanya PROM, Programmable Read Only Memory. Ada yang namanya EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Ada yang namanya EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. External storage, perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama, yakni yang pertama floppy disk, yang kedua hard disk, yang ketiga CD-ROM, dan yang keempat DVD. B. Alur kerja hardware terbagi menjadi 3, yakni input atau masukan, yang kedua proses atau pemrosesan, dan yang ketiga output. Kemudian yang selanjutnya software. Software atau perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang A. Alur kerja software, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan antara perangkat lunak dengan perangkat keras komputer. Yang pertama, application software merupakan perangkat lunak aplikasi yang digunakan oleh pengguna komputer untuk berbagai kebutuhan seperti aplikasi perkantoran dan lain-lain. Yang kedua, sistem software, yaitu software yang dirancang untuk mengendalikan atau berkomunikasi dengan hardware secara langsung. Contohnya yakni sistem operasi, device driver, dan utility. Yang ketiga, sistem operasi merupakan perangkat lunak dasar yang mengontrol kinerja komputer secara keseluruhan atau operating system. Yang selanjutnya, device driver merupakan suatu komponen komputer perangkat lunak software yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras komputer. Yang selanjutnya, utility, yaitu sebuah program komputer yang dirancang khusus untuk membantu pengguna komputer dalam suatu hal seperti maintenance serta perawatan sistem komputer.
Yang ketiga, brainware. Brainware itu adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Jadi, itulah beberapa poin atau penjelasan dari materi kelompok 1. Selanjutnya, materi kelompok 2 mengenai peran komunikasi dan teknologi dalam pendidikan. Baiklah, jadi materi dari kelompok 2 yang akan saya jelaskan yakni sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsisten yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan konsep sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Banyak ahli mengajukan konsep sistem dengan deskripsi yang berbeda, namun pada prinsipnya hampir sama dengan konsep dasar sistem umumnya. Itulah penjelasan secara ringkas dari kelompok 2 yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjut ke kelompok 3. Materinya mengenai kebutuhan sistem konsep sistem informasi, yakni kebutuhan perangkat lunak atau sistem merupakan kondisi, kriteria, syarat atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diisyaratkan atau diinginkan pemakai. Sedangkan konsep sistem informasi merupakan seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan dan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data atau elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Elemen sistem tersebut berhubungan satu sama lain, juga berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Itulah penjelasan dari materi kelompok 3. Baiklah, kita lanjut dengan kelompok 4. Materinya yakni komponen sistem informasi dan alur kerja sistem informasi. A. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. Yang pertama, orang. Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. Yang kedua, prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku, panduan, dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yakni instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, dan instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. 3. Perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, pusat pengolah, unit masukan atau keluaran, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. 4. Perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu sistem perangkat lunak umum, 2. Aplikasi perangkat lunak umum, dan yang ketiga
aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. 5. Basis data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. 6. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. 7. Komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antaranya komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. B. Alur kerja sistem informasi. Yang pertama, use case diagram. Pengertian use case diagram. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Komponen dan relasi pada use case. Baiklah, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Nantinya, komponen ini akan menghasilkan berbagai informasi, pengetahuan, dan produk-produk digital yang bisa kita jumpai sehari-hari. Itulah materi dari kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok 5. Selanjutnya, materi dari kelompok 6, yakni pembahasannya ialah analisis komponen sistem informasi. Jadi, aliran informasi diatur dan diarahkan dalam suatu sistem informasi. Sistem informasi berperan dalam proses pengambilan keputusan operasional harian sampai perencanaan jangka panjang. Sistem informasi menjadi kebutuhan organisasi. Ini berarti sistem informasi tidak selamanya berbasis komputer. Namun, dengan berkembangnya fungsi komputer, sistem informasi saat ini umumnya didukung penuh oleh komputer. Sistem informasi organisasi digunakan untuk mendukung aktivitas-aktivitas organisasi berkembang dari masa ke masa. Tingkat keterlibatan sistem informasi organisasi makin lama makin luas dan dalam. Sekian materi dari kelompok 5. Selanjutnya, materi dari kelompok 6, yakni pembahasannya mengenai alur kerja sistem informasi. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi tersebut ialah sistem adalah kumpulan dari hubungan yang berinteraksi demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi orang yang menerimanya. Sistem informasi dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung penggunaan operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu operasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari saya pada materi yang kami pelajari selama ini di mata kuliah pendidikan komputer. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.